Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Fitra, mahasiswa Ekonomi Syariah 20A dengan NIM 2010103084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Development yang diampu oleh Ibu Riz Wulandari MSI. Langsung saja kepada pernyataan yang pertama, setuju atau tidak, di mana tidak terdapat perbedaan tujuan pembangunan ekonomi menurut Tadaro Amartya Sen dan tujuan ekonomi dalam Islam. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Tentu ada perbedaan walaupun secara esensial ataupun prinsipil dalam agama Islam. Menurut Tadaro, dia berfokus kepada peningkatan pendapatan negara atau biasa kita sebut dengan PDB, sehingga peningkatan ini akan mempengaruhi sektor yang lain seperti terbukanya kesempatan pekerjaan, investasi, alokasi dan distribusi uang negara yang tepat, hingga tingkat kemiskinan pun akan menurun dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut Amartya Sen, dia lebih berfokus kepada peningkatan sumber daya manusia yang kualitas dan terampil dan membuka akses ke pendidikan dan fasilitas kesehatan serta partisipasi politik. Sedangkan dalam pandangan Islam, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai falah atau kesejahteraan, bukan cuma untuk di dunia tapi juga untuk di akhirat. Hanya itu alokasi dan distribusi yang merata seperti di swab tadi, lembaga pendidikan, dan menciptakan keseimbangan dan keadilan sehingga kesejahteraan dan pembangunan ekonomi itu bisa tercapai. Lanjut kepada pernyataan yang kedua, lower income country dan lower middle income country memiliki pendapatan per kapita yang kurang dari 4.000 US dollar. World Bank 2023, dan fakta ini menyebabkan kelompok negara tersebut sulit untuk mengejar ketertinggalan menjadi high income country yang memiliki pendapatan per kapita 12.000 US dollar. World Bank 2023. Saya setuju dengan pernyataan ini karena tidak semua negara yang masih di bawah high income itu mempunyai strategi dan kebijakan perekonomian yang tepat untuk menumbuhkan pendapatan negara. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dan menghambat pendapatan negara, seperti rendahnya produktivitas perekonomian, fasilitas dan akses untuk produksi yang memadai, rendahnya kualitas dan keterampilan dari sumber daya manusianya, dan infrastruktur yang belum memadai dan lain sebagainya. Lanjut kepada pernyataan berikutnya, negara maju dicirikan dengan fase high mass consumption. Setuju atau tidak? Bagi saya setuju dengan pernyataan ini. Tapi tidak selalu sifat konsumerisme ini melekat kepada negara yang maju. Cuma negara maju lebih potensial untuk tingkat konsumerismenya itu lebih tinggi karena satu ciri negara maju adalah pendapatan per kapitanya itu tinggi. Namun dari beberapa negara maju untuk mencegah tingkat konsumsi yang tinggi biasanya mereka menerapkan pajak. Lanjut kepada pernyataan yang berikutnya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, negara maju tidak perlu menambah tingkat tabungan. Hal ini karena rasio kapital terhadap output itu besar. Menurut saya tidak setuju dengan pernyataan ini karena tingkat tabungan dalam suatu negara itu menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi potensi dan peluang untuk berinvestasi, untuk membiayai proyek infrastruktur yang meningkatkan produktivitas perputaran ekonomi sehingga tidak bergantung kepada utang negara dan inovasi teknologi dan lain sebagainya. Lanjut kepada pernyataan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas pembangunan suatu negara itu harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas. Dan peran negara hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem pendukung. Bagi saya setuju bahwasanya untuk meningkatkan kualitas pembangunan suatu negara itu harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas karena ini akan meningkatkan dan memberikan peluang untuk bersaing dalam skala global dan peluang untuk meningkatkan ekspor dalam suatu negara karena ekspor itu masuk daripada penilaian PDB sehingga pertumbuhan ekonomi pun akan merambat ikut tumbuh gitu ketika ekspornya itu ikut tumbuh. Tetapi saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa peran negara itu sebatas sebagai regulator untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Tapi negara itu juga harus mengambil peran penting dalam membentuk kebijakan yang tepat sehingga bisa mendukung
perdagangan internasional dan pasar bebas. Dan negara juga harus bisa memastikan bahwasanya manfaat dari ekonomi itu bisa dirasakan oleh banyak masyarakat, bukan segelintir orang atau oligarki. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang salah dari saya, mohon maaf. Apabila yang benar datangnya dari Allah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.